صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Thumma alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Ustaz Luqman beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, membimbing, menguatkan dan senantiasa istiqomah untuk bersama kita, amin ya rabbal alamin. Genap orang tua, mudah-mudahan orang tua kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, santri dan santriwan dan santriwati daripada rumah Quran, mudah-mudahan Allah memberikan tempat ini tempatnya kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Kenapa kok tempat kebahagiaan? Karena tidak ada tempat kecuali tempat yang Allah berikan kebahagiaan, yang mana kita membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu yang lain tentang agama, maka itu adalah satu bentuk kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita ini malam. Tidaklah kita akan kumpul di ini tempat kecuali Allah sudah mengantarkan kepada kita untuk bersama-sama di ini tempat. Kita awali dengan membaca Yasin, membaca tahlil, membaca ratib, dan sekaligus kita membaca daripada sirah nabawi, yaitu maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kebahagiaan kecuali Allah yang mengumpulkan kita di ini tempat, kecuali Allah yang memperjalankan kita kepada ini tempat. Bisa jadi kita punya hajat yang lain karena Allah tuntun kita, Allah bimbing kita, maka kita semua bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah. Teriring sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa tiada pernah mengeluh, Nabi yang senantiasa mengajak kita tanpa pernah menyerah, Nabi yang setiap saatnya mendekatkan diri kepada Allah, Nabi yang istimewa dan yang teristimewa, juga kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Saudara, dalam kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum, Al-Imam Ahmad Burhanuddin Az-Zarnuji memberikan satu kajian yang sangat istimewa, terutama buat kita, buat seorang santri. Apa yang mesti kita kerjakan? Kita tahu menuntut ilmu adalah kewajiban kepada kita, supaya kita menuntut daripada ilmu. Menuntut ilmu itu diberikan pelajaran oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Adam dikasih pelajaran oleh Allah langsung. Nabi Allah Musa dikasih
bicara langsung dengan Allah. Ini keistimewaan tentang derajatnya ilmu. Maka di pasal berikutnya di sini disampaikan bagaimana kita mengetahui apa yang harus kita agungkan daripada ilmu. Mustahil ilmu itu akan barokah, mustahil ilmu itu akan manfaat apabila kita meremehkan daripada ilmu itu sendiri. Oh, saya mau belajar, oh saya sudah pintar, saya kagak perlu belajar, saya belajarnya otodidak. Saya belajarnya cukup dengan otodidak, tidak pakai talaki. Talaki itu datang langsung berhadapan macam kayak begini. Anak-anak kita tiap hari datang ke Darus Saadah, orang tuanya sesekali datang ke Darus Saadah. Itu namanya nuntut ilmu. Dalaki bertatapan langsung, bukan via Google, bukan via YouTube semata. Boleh kita belajar daripada yang demikian, tetapi kita kudu punya pegangan, kudu kita punya rujukan. Obeb kan zamannya sekarang kan sudah modern. Semua yang pengen kita ketahui, ambah Google udah tokonya. Mau nyari apa aja udah ada tokonya. Tetapi kita kudu punya rujukan. Karena namanya komputer itu berbeda dengan kitab. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus hormat dan mengagungkan kepada ilmu dan kepada ahlinya. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. I'lam, ketahuilah saudara sekalian, bagi semua para penuntut ilmu. Obeb kan saya orang tua, apakah saya termasuk penuntut ilmu? Betul, kita juga walaupun udah tua, kita juga termasuk penuntut daripada ilmu. Di mana Beb? Jangankan kita yang udah tua, bahkan sampai di liang kubur pun kita itu derajatnya mu'allim, muta'allim. Derajatnya kita dalam kubur aja, baru dikuburin, dipanggil beberapa orang ustaz. Untuk apa? Talqin. Untuk talqin. Nanti kalau dia ditanya marrabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, jawab baik-baik, wahai mayit. Itu udah dikubur. Kita masih diajak belajar. Diajak belajar kita. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diajak belajar masih, kita sudah masuk ke dalam kubur, sudah nggak ada ini nyawanya. Udah jadi mayit, udah dimandiin, udah jadi jenazah. Bedanya mayit sama jenazah apa? Kalau mayit yang sudah tidak punya nyawa, tapi belum dimandiin, belum kafanin, belum disolatin. Kalau udah selesai solatin, udah kafanin, itu namanya jenazah. Nah, paham ya? Kalau mayit udah nggak ada rohnya. Kalau ada orang yang tidak punya roh, berarti dia namanya Disampaikan, ketahuilah kalian semua para penuntut ilmu, apa yang dimaksud la yanalul ilma wa la yantafi. Tidaklah akan diterima dan tidaklah bermanfaat daripada engkau punya ilmu. Engkau banyak ilmunya, engkau punya hataman luar biasa kitab-kitabnya, engkau fasih semuanya dalam mengeluarkan kata-katanya, tetapi engkau tidak akan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu itu kecuali bita'dimil ilmi wa ahlihi, kecuali mengagungkan kepada ilmu itu dan kepada ahlinya ilmu.
kepada para guru kita, kepada para ulama. Tidak dapat kita, tidak akan mendapatkan manfaatnya ilmu. Sehingga disampaikan saudara, wa tauqir, dan ketahuilah menghormatinya itu penting bagi kita sebagai seorang penuntut daripada ilmu. Sehingga disampaikan berikutnya oleh Imam Ahmad Burhanuddin Al-Zarnuji, kila, perhatiin ya baik-baik, ma wasola man wasola illa bi hormati wa masakoto man sakoto illa bi tarkil hormat wa ta'dim. Ini bahayanya, dan dikatakan tidaklah dia itu sampai orang menjadi orang yang telah berhasil, menjadi sampai kepada menjadi wasilah dalam mendapatkan ilmunya, illa bihormat, kecuali dengan mengadakan hormat, mengagungkan. Hormat bagaimana Beb? Apa gitu? Apakah begitu? Nah ya begini, apakah kita hormat begitu? Nah kita tahu, kita hormat ke bendera saka merah. Apakah kita hormat kepada kainnya? Apakah kita hormat kepada warna merah putihnya? Bukan. Jadi kita hormat bagaimana Indonesia ini merdeka, dan sebagai bendera lambang daripada kesatuan kita adalah merah putih. Jikalau kepada merah putih kita bisa hormat dengan sikap hormat yang demikian, lo bagaimana dengan ilmu? Kepada ilmu kita diajak nuntut ilmu, kita ogah-ogahan. Kepada guru kita kagak mau kenal, sok-sokan karena udah bisa, karena udah pinter, udah ngerasa pinter. Bukan pinternya merasa, cuma baru merasa pinter aja udah sok jagoan di depan guru. Nah ini kagak mungkin dapat manfaatnya. Maka kita ngaji yang demikian ini adalah sangat penting bagi kita, supaya kita mendapatkan manfaat daripada ilmu, dan daripada kemanfaatan itu yang akan kita jalankan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal alamin. Jadi orang kagak mungkin dapat, kagak pernah akan sampai kepada derajat dia menjadi orang yang berilmu, kecuali dia itu melakukan daripada penghormatan dan wamasakoto, dan tidaklah dia itu akan terjatuh kepada satu kesesatan, mansakoto illa bitarkil hormat, kecuali dia itu hilangkan hormat. Nggak mungkin dia itu akan jatuh kepada kesesatan, akan jatuh kepada satu kesalahan, jikalau dia itu melakukan penghormatan. Akan tetapi dia pasti akan jatuh apabila dia akan merasa sok-sokan, bukan sok-sokan, sok-sokan, lagu-laguan. Maka pesan Habib penting. Kita ini ngaji saat ini. Oh besok kita udah lulus, udah jadi kuliah, udah punya pangkat, udah banyak udah pangkatnya Kaleron. Nah ketemu sama guru kita, Ustaz Lukman. Iya kenapa? Wah mau belajar nih sama gua. Jangan, ini jauh daripada manfaat. Oh saya sudah punya pangkat banyak, saya juga udah ngajar nih, saya udah ngajar di beberapa masjid. Jangan sampai ini hari belum ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Maka kita buat mulia guru kita semua biar kita mendapatkan manfaatnya. Nggak mungkin dia akan tersesat, nggak mungkin dia jatuh ke dalam kesesatan, kecuali dia meninggalkan hormat dan mengagungkan. Wakila, dan dikatakan al-hormat khairum minat ta'at. Al-hormat itu, menghormati itu
dikatakan adalah khairun minat ta'at. Itu lebih mulia, lebih baik daripada ketaatan. Jikalau ketaatan saja itu jauh kemuliaannya, mulia udah taat itu. Orang yang namanya orang taat itu kagak pernah ngingkarin. Taat itu tidak pernah mengingkari. Taat. Siapa contohnya makhluk Allah yang paling taat? Yaitu malaikat. Malaikat diberikan tugas mencabut nyawa. Siapa namanya tuh? Hah? Malaikat siapa? Yang nyabut nyawa? Hah? Atau malaikat maut. Mustahil malaikat maut menurunkan hujan, karena dia tugasnya adalah mencabut nyawa. Taat dia, karena memang diciptakan tanpa nafsu. Berbeda dengan manusia. Manusia memang diberikan oleh Allah nafsu, diberikan oleh Allah keinginan-keinginan. Hakikatnya manusia itu bisa salah, bisa benar. Karena dia manusia. Kalau benar terus berarti dia malah, kalau salah terus berarti dia mau jadi iblis. Diciptakan oleh Allah dengan satu bentuk keistimewaan, taat. Tapi manusia yang dilengkapi oleh Allah nafsunya, dilengkapi dengan keinginan-keinginan kemanusiaannya, sehingga Allah membanggakan kepada manusia. Kalau ada manusia yang taat, itu dibanggakan kepada malaikat. Tengah malam bangun, ambil air wudhu, laksanakan sholat, qiyamul lail, ditegakkan, baca istighfar, baca tasbih. Apa bangganya Allah? Malaikat dipanggil oleh Allah. No, lihat hamba-hambaku yang kagak kenal kepadaku, tapi memaha besarkan aku, memaha agungkan aku. Apakah mereka kenal kepadaku? Ada.